Desa Parentas. Awal berdiri munculnya nama Parentas diperkirakan pada tahun 1885. Pemerintahan yang terbentuk dari awal masih bersifat kekeluargaan atau disebut paguyuban. Pembentukan pemerintahan desa pada saat itu masih bersifat tradisional kolaboratif. Istilah atau sebutan kepemimpinan itu yaitu dengan istilah juragan lurah. Kepemimpinan ditunjuk berdasarkan musyawarah para ketua adat atau para sesepuh kampung yang silih berganti memimpin tanpa ada friksi atau kepentingan lain. Hal ini terbukti dengan munculnya periodisasi kepemimpinan atau masa pemerintahan lurah. Pada periode ini belum ada aturan baku atau peraturan perundang-undangan formal dari pemangku kepentingan. Namun, peraturan yang berlaku hanya menggunakan norma bersifat kearifan lokal atau yang kini disebut sebagai folkways. Dilanjut, ada perubahan masa pemerintahan di desa Parentas atau disebut dengan masa pemerintahan desa modern, yaitu dari tahun 1962 sampai dengan sekarang. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, maka pada tahun 1962 dengan rahmat dan ridho Yang Maha Kuasa, Bupati Tasikmalaya saat itu, Bapak Mehmet Supartadirja meresmikan terbentuknya Desa Parentas yang bersifat definitif dengan ditunjuknya Bapak Haji Sobanda sebagai Kepala Desa definitif. Pada saat ini, Desa Parentas terdiri dari 2 kedusunan, 4 RW, dan juga 15 RT. Dengan jumlah penduduk kurang lebih ada 600 kartu keluarga dan 1.600 jiwa. Terdiri dari 6 kampung, yaitu yang pertama Kampung Kertapura, Kampung Cimuncang, Kampung Buligit, Kampung Ciguntur, Kampung Kadang, dan juga yang terakhir Kampung Sumbut. Budaya Desa Parentas. Budaya gotong royong di Desa Parentas masih melekat dengan prinsipnya sarendek saigel sakbobot sapi handaan, melambangkan prinsip hidup warga Desa Parentas seia sekata, seirama, terbuka, jujur, dan senasib sepenanggungan atas dasar gotong royong. Selain memiliki kebiasaan gotong royong, masyarakat Desa Parentas juga memiliki kebudayaan kesenian tradisional seperti calung, dok-dok, sisindiran, dan masih banyak lainnya. Calung merupakan seni pertunjukan aditra, jenis alat pukul yang terbuat dari bahan bambu. Awal mulanya, ini merupakan seni kalenganan atau hanya sebatas hobi. Dengan seiringnya perkembangan zaman, akhirnya terbentuklah komunitas calung di Desa Parentas. Seni tradisional ini masih menjadi salah satu budaya yang terus dibina oleh Karang Taruna Desa Parentas. Selain kebiasaan dan kebudayaan yang khusus di Desa Parentas, terdapat juga siloka-siloka atau peribahasa yang berhubungan dengan Desa Parentas. Di tataran Sunda memang tidak lepas dari siloka-siloka yang unik dan artinya yang mendalam. Seperti halnya di Parentas ada beberapa siloka yang terkenal, diantaranya Dora Dastanugraha, Mulang Bungangang ngundang kahayang, Paralun burung tejujung, Palias rentas terangkas, Sarendek saigel sabobot sapi hanengan, Jelek mangga, jelek Parentas bobok ajeg namblek. Mata pencaharian utama dari masyarakat Desa Parentas adalah bidang pertanian. Hal ini sudah menjadi mata pencaharian utama sejak dahulu kala
atau turun-temurun dari para pendahulunya. Tempat yang strategis dan juga lahan yang subur, seperti berkat dari Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat Desa Parentas. Jenis tanaman yang ditanam juga berbagai macam. Ada komoditas tanaman hortikultura seperti cabai rawit, cabai keriting, dan juga labu siam. Selain tanaman ini, di perkebunan masyarakat Desa Parentas sekarang pun menanam tanaman kopi Arabica. Selain sebagai petani, masyarakat Desa Parentas juga memiliki beberapa mata pencarian. Salah satunya sebagai pelaku UMKM. Ada beberapa UMKM yang terkenal di Desa Parentas, yaitu yang pertama jahe Parentas, yang kedua citruk, dan yang ketiga yaitu kopi Parentas. Saya Esti Rahadi Federica, asli Parentas, Bu. Asli Parentas. Nah, kita mau nanya Bu, jahe Parentas itu sebenarnya apa ya Bu ya? Jahe Parentas itu minuman instan yang terdiri dari jahe dan gula yang diambil sarinya aja. Nah, itu usahanya ini kalau jahenya sendiri asli dari Parentas ya Bu? Menanam sendiri? Ada yang dari Parentas, biasanya petani jual ke kita jahenya. Kalau misalnya lagi nggak ada, biasanya dari luar gitu. Ini usahanya berdiri berapa lama ya Bu ya? Kayaknya sekitar 2017-2018an. Kalau jahe Parentas sendiri ini produknya hanya jahe instan aja atau ada lainnya Bu ya? Kalau jahe Parentas, jahe aja. Jahe cuma ada 2 varian, ada yang jahe gula aren sama jahe gula pasir. Ada juga yang jahenya aja. Oh, original. Iya, nah tapi di luar itu bikin juga kayak herbal lainnya kayak kunyit bubuk, kunyit putih, terus yang ada pilnya, dibikin pilnya, iya. Nama saya Nina Farida, saya dari UMKM Citruk Desa Parentas. Nah ya Ibu bisa dikasih tahu usaha ini kapan berjalan ya Bu? Sejak tahun 2017. 2017. Nah kenapa Ibu bikin usaha citruk ini? Yang pertama karena orang tua Turun-temurun. ya turun-temurun, jadi dilanjutkan sama saya. Iya. Nah varian dari citruknya tadi ada apa aja ya Bu? Ada original, ada pedas, terus pedas manis, keju sama jagung bakar. Iya. Nah sejauh pemasarannya itu kemana aja Bu? Paling warung-warung terdekat, terus sebagian ada yang keluar kota, lewat saudara-saudara gitu, terus teman. Nah kesulitan sama harapannya buat citruk ini apa ya Bu ya? Kalau harapannya lebih maju lagi gitu ya, terus pemasarannya lebih luas lagi. Kalau kesulitannya mungkin kalau ada pengiriman gitu ke luar kota, susah untuk cari seperti ekspedisi gitu kan, karena jauh harus ke Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsiti Hodija dari UMKM Kopi Parentas Arabica Kopi di Desa Parentas. Nah Ibu kita mau nanya Bu ya, usahanya ini berdiri dari kapan ya Bu? Berdirinya dari tahun 2017. 2017. Nah latar belakangnya itu kenapa bisa sampai ada kopi Parentas itu gimana ya Bu? Pertamanya itu kan harusnya CEO-nya itu Pak Andi Ramdhani sebagai suami saya, cuman kan dia sekarang sudah meninggal, diterusin sama saya. Awal mulanya itu terkesannya tuh lihat di gunung-gunung kan sekarang udah dipakai buat sayuran, takutnya kan nantinya ada kekurangan air apa gimana buat penanaman kopi di hutan-hutan yang udah dibuka
lahannya. Takutnya kan nanti ada perubahan cuaca gitu ya sama ekosistem di sini. Takutnya pertamanya sih dari sana. Terus produknya itu ada berapa jenis kopi yang ini? Ada 4 varian. Yang pertama itu natura proses, full wash proses, honey proses, sama wine proses. Nah, itu perbedaannya itu apa aja ya, Bu ya? Perbedaannya kalau natural itu sama kulit-kulitnya kalau dijemur. Kalau misalkan full wash sama honey itu perbedaannya sebelum dijemur itu diproses, dibuka dulu kulitnya, terus difermentasi. Yang membedakannya itu fermentasinya berapa hari aja. Kalau yang wine itu prosesnya sama kayak natura, cuman dia ada fermentasi selama 1 bulan buat menumbuhkan rasanya. Nah, sejauh ini tuh kesulitan dalam usaha apalagi kopi ini tuh apa ya, Bu ya? Kalau kesulitannya itu apa ya, dari faktor cuaca. Yang pertama kan kalau udah musim hujan tuh susah banget, kering gitu ta. Sejauh ini sih nggak ada kendala apa-apa ya. Kalau pemasarannya sendiri tuh udah kemana aja, Bu? Pemasarannya sih masih area Tasik, cuman ada sebagian yang ke Sumedang, ke Semarang sudah masuk, sama Bandung, Bekasi udah masuk. Harapannya buat kedepannya dari Kopi Parentas ini tuh apa ya, Bu ya? Harapannya bisa mesejahterakan petani, terutama yang sudah memfokuskan dirinya untuk di usaha kopi. Mudah-mudahan sejauh ini kita bisa membawa nama Parentas jauh lebih baik lagi. Tuh, buat perkopian di Tasikmalaya, khususnya umumnya di nasional. Amin ya, Bu ya. Parentas kembali memberikan pesona keindahan dengan wisata alamnya. Selain wisata alam Curug Ciparai, Parentas kini disuguhkan kembali dengan pesona Curug 2 Cipaderasi. Curug 2 Cipaderasi adalah wisata baru yang mana wisata ini dikelola langsung oleh Karang Taruna Desa Parentas sendiri. Curug 2 Cipaderasi merupakan tempat wisata baru yang sudah dibuka sejak hari Sabtu 22 Mei 2021. Dan selanjutnya Curug Cipaderasi ini akan dibuka tiap hari Sabtu dan juga Minggu. Dengan suasana tempat yang berbeda dan memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita setiap hari, Curug Cipaderasi ini memiliki pesona yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Yang kedua yaitu Makom Sunan Rohman. Sejarah tempat ini sangatlah berpengaruh terhadap peradaban Islam di Tatar Pasundan, terutama di Desa Parentas. Di Gunung Siang ini tinggal seorang ulama yaitu Sunan Rohman Suci. Dikatakan Gunung Siang karena tempat ini merupakan cahaya keislaman yang menyinari masyarakat Desa Parentas, sehingga bak cahaya matahari menyinari alam raya, membuka wawasan masyarakat tentang ilmu agama Islam. Selain itu, tempat ini juga merupakan tempat Sunan Rohman Suci menyusun strategi perang melawan Cukra-Cukri Cakrawijaya Kerajaan Limanjaya di Panjaradan. Wisata yang terakhir yaitu hutan pinus. Pinus Parentas adalah salah satu lahan hutan pinus yang berada di Desa Parentas, yang merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan ke depannya untuk tempat bumi perkemahan oleh pemuda Karang Taruna Desa Parentas. Dengan tempat yang masih asri, sejuk, dan bernuansa damai yang dikelilingi pemandangan indah, hutan pinus ini berpotensi sebagai wisata yang elok dan menenangkan bagi masyarakat.